untuk malam ini sebelum guru kita menyampaikan materi kajian, kita awali dengan pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh anak-anak MDA kita, yaitu MDA Masjid An-Naba, ya, kepada Ayu dan Akila, ya, kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ayu dan Alhamdulillah adalah santri MDTA Masjid An-Nabak Ceria ya. Ini PR bagi guru-guru MDA, nanti rutin ya, kajian setiap Rabu ada 2 kali, boleh nanti dipersiapkan untuk menampilkan anak-anak kita ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, ustaz kita yaitu Dr. Zulhadi Rais LCMA. Pada ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan kajian kita yaitu daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, masuk kepada bab al-birru wal wasilah, tentang bab berbuat baik dan menjalin hubungan silaturahmi. Hadis pertama sudah kita baca kemarin, hadis hari ini hadis yang kedua daripada Mughirah ibni Syu'bah. An Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, hadis ini di dalam Sahih Imam Muslim. Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi, asli penduduk Madinah. Kalau orang Madinah berarti disebut dengan orang Ansar.
Kalau orang Makkah disebut dengan orang muhajirin. Kenapa muhajirin? Karena yang hijrah. Ansar yang membantu orang yang hijrah, maka bernamalah golongan Ansar dan bernama golongan muhajirin. Muhajirin orang Makkah, Ansar orang Madinah. Itu je ya. Jadi kalau ada nama masjid, Masjid Ansar, berarti mungkin sekitar itu tuh orang-orang dari Madinah mungkin pindahan. Itu dia Masjid Ansar atau Al-Ansar. Itu golongan daripada orang-orang yang menolong. Siapa yang ditolong di sana adalah orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Mughirah bin Syu'bah ni masuk Islam memang agak terlambat dibandingkan dengan sahabat yang lain. Mughirah bin Syu'bah masuk Islam ketika perang Khandaq. Apa perang Khandaq? Perang Khandaq itu perang menggali parit. Dulu ada strategi Rasulullah bahawa untuk melindungi kampung, melindungi negeri, itu dibuat parit besar. Kalau orang perusahaan hari ini mungkin diberi nama dengan parit gajah mungkin. Karena bernama parit gajah tu, kalau gajah masuk payah keluarnya. Maka bernama parit tu parit gajah. Biasa perusahaan-perusahaan sawit, kebun-kebun sawit lah biasanya milik perusahaan itu, kelilingnya dibuat parit besar itu, agar tak bisa masuk gajah. Kalau gajah masuk ke dalam parit, tak bisa keluar lagi. Dulu Nabi punya strategi seperti itu. Dibuatlah parit. Oh, Masya Allah, parit. Bayangkan kira-kira di Madinah. Tidak seperti kita, tanah yang bisa digali parit. Tapi di Madinah, batu, gunung yang digali. Bayangkan itu. Kekuatannya para sahabat Nabi SAW. Batu itu digali. Alat tak ada. Kalau hari ini mungkin ada eskapator, ada apa. Orang buat jalan tol itu enak saja gunung didatarkannya. Enak aja batu dipecahkan. Dulu mana ada kekuatan tangan para sahabat Nabi SAW. Digali parit, itu yang disebut dengan perang Khandaq. Tujuan nanti ketika musuh mulai menyerang, musuh mulai masuk ke daerah Madinah, musuh tak akan nampak ada parit di depan. Mereka kencang dengan kuda mereka musuh tadi. Akhirnya sekali masuk mereka ke dalam parit. Itu strategi perang. Itulah masa waktu itu masuk Islamnya sahabat Nabi yang bernama Mughirah ibni Syu'bah. Itu catatan sejarah. Mughirah ni banyak yang dilakukannya sebelum masuk Islam. Dia dulu hobinya mencuri, merampok. Dia lihai, berkelahi lihai kali dia. Jadi kalau dia merampok, itu jarang sekali yang tertangkap. Dan setiap tertangkap pun dia pasti lolos. Itu Mughirah. Jadi kalau bahasa nabinya, kalau bahasa kitanya hari ini ni, orang yang agak premannya lah sahabat Nabi, itulah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni ada punya hobi satu, yang sahabat lain tak ada hobi itu. Apa hobinya? Hobinya suka mengganti-ganti bini. Catatan sejarah, Mughirah ni sampai 300 kali menikah. Ada di kita yang 300 kali menikah. 300 kali menikah. Menikah, meninggal. Menikah, cerai. Menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Catatan sejarah, Mughirah inilah orang yang paling sering menikah. Dalam catatan sejarah, dia menikah sampai 300 kali. Bayangkan banyaknya itu. Di masjid ni ada 300 kali menikah. Paling banyak mungkin 2 kali. Itu pun cik itu tu mungkin dah meninggal atau cerai. Sekali pasang mungkin jarang belum mungkin. Ada. Tapi ini 300 kali. Sampai saking seringnya Mughirah bin Syu'bah ni menikah, alhasil pernah Mughirah bin Syu'bah ni dituduh orang berzina. Ini ada kejadian yang menangkap dia melakukan zina itu, padahal bukan berzina. Sahabat Nabi tak ada melakukan zina setelah masuk Islam. Ini dituduh dia. Menuduh orang berzina hukumnya haram. Tak boleh. Makanya saksi zina tu mesti harus ada 4 orang. Yang 4 orang ni memang melihat, memang nampak dengan mata kepalanya. Tak bisa kita, iyo si anu tu berzina. Iyo, dari mana kau nampak? Tak ada nampak si anu bercerita tadi. Tak sah kesaksiannya. Kalau zina pak, maka jangan kita asal-asal cepat saja menuduh orang berzina. Tak boleh. Bahaya dia. 4 dalam Al-Quran disebutkan itu. 4 saksi daripada zina. Keempat-empat ni memang harus nampak bahawa dia melakukan zina.
Apanya nampak Ustaz? Memang nampak ember tu masuk ke sumur, gitulah tu. Kalau disyarahkan pula lagi payah pula, anak-anak banyak di sini. Pokoknya nampak dia, baru dia bisa menyaksikan kalau dia tu berzina. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Abi Bakrah. Abi Bakrah sahabat Nabi, bukan Abi Bakar, Abi Bakrah. Nama dia sahabat Nabi. Ketika Abi Bakrah ini bertamu datang ke rumah Mughirah bin Syu'bah, nampak Mughirah bin Syu'bah ni sedang berdua dengan perempuan yang lain. Perempuan ini bukan istrinya menurut Abi Bakrah. Akhirnya Abi Bakrah menulis surat kepada khalifah ketika itu Umar ibn al-Khattab ke Madinah. Khalifah ketika itu Umar ibn al-Khattab ditulis surat, "Ya khalifah, ini Mughirah melakukan zina dengan seorang perempuan dan aku melihatnya." Sampai surat tadi ke Madinah. Sampai di Madinah dipanggillah Mughirah. Di kejadiannya bukan di Madinah nih, kejadiannya ada mengatakan di Syam, ada mengatakan di Irak. Dipanggil Mughirah, dipanggil Abi Bakrah pun dipanggil, disidang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah ketika itu. Ketika disidang ditanya, "Mughirah, betulkah engkau melaksanakan zina?" Kata Mughirah, "Ya khalifah, aku tak pernah melaksanakan zina." Memang sahabat Nabi, Bapak Ibu, tak pernah melakukan zina setelah masuk Islam. Itu pegang erat-erat itu, tak pernah. Maka Allah memuji sahabat Nabi dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meredai para sahabat Nabi. "Tak, aku nak pernah melakukan zina ya Umar," kata Mughirah bin Syu'bah. Kata Umar kepada Abi Bakrah, "Bagaimana ya Abi Bakrah?" "Ya Umar, dia melakukan zina dengan seorang perempuan. Aku yang melihatnya." Kata Umar, "Mana teman engkau yang jadi saksi yang lain mana?" Mana saksi yang lain mana? Tak ada. Tak ada. Nya ketika tu cuma menengok inya surang saja Abi Bakrah. Maka kalau ingin menangkap orang berzina, bawa kawan berampek. Jangan kita sendiri saja. Tak diterima kesaksian walaupun nampak dah awak. Tak diterima dalam Islam, Pak. Boleh ditolak kesaksian kita dalam Islam. Mesti harus berempat. Memang kalau nampak kita ada orang berzina, bawa kawan bertiga lagi berampek jawab. Itu Al-Quran mengatakan itu. "Mana teman engkau yang lain?" kata Umar ibn al-Khattab kepada Abi Bakrah. "Tidak ada ya Umar, ketika itu aku sendiri saja." Kata Umar, "Kesaksian engkau tidak diterima." Umar balik tanya ke Mughirah, "Mughirah, bagaimana? Betulkah engkau berzina? Jujur saja." Kata Mughirah, "Aku tak melakukan zina ya Umar." Jadi perempuan yang dilihat oleh si Abi Bakrah tadi, Umar percaya ke Abi Bakrah. Abi Bakrah ini sahabat Rasulullah, orangnya jujur. Jadi yang dilihat Abi Bakrah itu siapa? Kata Mughirah bin Syu'bah, "Itu perempuan yang baru saja aku nikahi ya Umar." Barunya nikahi, jadi tidak sempat bagi tahu ke kawan nah, gitu dia. Makanya itulah disyariatkan pernikahan itu dianjurkan untuk diumumkan. Pernikahan dianjurkan untuk disampaikan ke orang. Tak boleh pernikahan itu disimpan-simpan. Biasanya orang menikah tu ada juga yang disimpan, tapi mungkinlah simpanan bunyinya. Itu dia. Maka bernama simpanan itu menikahnya diam-diam. Cuba kalau menikahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang elok dalam pandang syariat, dianjurkan. Kan Nabi mengatakan, "I'lanun nikah." Umumkanlah pernikahan, kata Rasulullah, dan lakukanlah di masjid dan pukullah rebana. Hadisnya jelas itu, bahawa dianjurkan kita untuk mengumumkan pernikahan. Mughirah ni belum sempat mengumumkan pernikahan, sudah ditangkap oleh Sayyidina Abi Bakrah. Maka menurut ulama ahlul hadis, hadis riwayatnya Abi Bakrah tetap dipakai. Kenapa? Abi Bakrah tidak termasuk orang yang melakukan dosa besar, padahal menuduh orang berzina itu dosa besar. Tapi kenapa Abi Bakrah tidak divonis oleh Umar ibn al-Khattab? Karena memang ketika itu kesalahan Mughirah yang tidak memberitahu kepada Abi Bakrah, dan Abi Bakrah adalah tetangganya.
Maka hati-hati kita sebelum melaksanakan, sebelum menuduh orang. Kalau tak ada bukti, jangan menuduh orang berzina. Itu termasuk akzabul kabair, akbarul kabair, daripada dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya. Jadi nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Mughirah bin Syu'bah. Jadi itu dah dia. Berapa kalinya menikah? 300 kali. 300 kali. Kemudian apa tu leh hafal deknya nama bini tu ya? Bini yang pertama sianu mungkin sampai 30 orang mungkin hafal dia mungkin. Tapi lebih daripada itu tak akan hafal dia lagi nama. Itu dia. Ada lagi di bawah itu yang menikah 200 kali. Yang mengatakan itu adalah Sayyidina Hasan. Ya, namanya ada orang ini kadang memang apa ya, kalau bahasa kampung kitanya apa ya? Pokoknya kalau menikah jenyo ada saya nikah jenyo sakit mati, nikah lagi sakit mati ya nah. Di daerah saya, di kampung saya ada bapak-bapak, ketika kami pernah menghitung dengan orang tua kami, bini apa itulah 2 boleh hurang katanya. 12 orang. Dia apa 2 boleh hurangnya? Menikah cerai, menikah mati, menikah cerai, menikah mati. Kan laki-laki tak ada idah dah, Pak. Tak ada idah. Kita laki-laki tak ada idah. Hari ku meninggal orang rumah, besoknya boleh kita menikah. Alun karyang tanah di kuburan lagi boleh kita menikah, tapi kan tak elok dalam pandangan adat. Tak elok dalam pandangan adat walaupun boleh dalam pandangan syariat. Kalau perempuan pakai idah dia. Selama idah perempuan tak boleh keluar rumah kecuali ada hajat yang paling penting sekali. Ketika ada idah perempuan tak boleh pakai make up. Ketika masa idah perempuan tadi tak boleh dia memakai perhiasan. Selama iddah tak boleh memakai pakaian yang bagus, yang cantik. Selama beriddah tak boleh memakai wangi-wangian. Ada yang diharamkan bagi perempuan saat iddah. Tapi hampir kita lihat hari ini perempuan-perempuan setelah meninggal suaminya banyak yang melanggar adab-adab dalam masa iddah. Padahal masa iddah perempuan ketika meninggal suami berapa? Berapa? 7 hari? 4 bulan 10 hari. Berapa jadi jumlahnya? Iddah perempuan ketika meninggalnya suami lama. Untuk memastikan rahim tadi tidak ada janin, memastikan tidak ada anak. Maka perempuan dalam masa iddah tak boleh pakai make up, tak boleh pakai gencu, sirah ikut itu haram tu bagi perempuan. Pakai celak haram bagi perempuan. Pakai apa lagi? Pakai wangi-wangian haram. Berbaju dengan baju yang cantik haram. Pakai perhiasan haram selama 4 bulan 10 hari. Hampir hari ini perempuan-perempuan setelah meninggal suaminya banyak melanggar pantang iddah itu. Padahal jelas syariat. Baca ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu tu. Tak boleh. Tapi kenapa perempuan hari ini biasa saja? Baru seminggu baru lakinya meninggal, mulai pula lah. Isteri dari almarhum ini kita tengok lah mulainya pakai wangi-wangi, lah mulai lipstiknya merah, lah mulai lipstiknya sirah. Tak elok dalam pandangan Islam, tidak baik dan justru diharamkan. Ini perlu catat ni bagi ibu-ibu. Jadi takut lo kami kau nak laku ustaz, you baru laku lah lewat dari 4 bulan 10 hari. Lah habis masa iddah barulah kalau nak menikah, barulah dia menikah. Begitu dalam pandangan Islam. Kalau dia hamil berarti iddahnya wada'ul hamil. Mesti dia lahirkan anak dulu, kemudian masa nifas, kemudian barulah dia ingin menikah. Jadi balik kita ke pangkal kaji kita balik, iaitu Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya kerjanya banyak yang dilarang oleh Rasulullah itu dia kerjakan, tapi setelah dia masuk ke dalam Islam dia menjadi sahabat yang disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah bin Syu'bah, masuk kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad harrama alaikum uququl ummahat. Kata Mughirah bin Syu'bah, innallaha, sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad,
Kata Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masuk kita kepada hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan di atas kamu. Apa yang Allah haramkan kepada kita? Pertama, uququl ummahat, melawan kepada ibu bapa kita. Dalam hadis tidak disebutkan bapa. Dalam hadis cuma disebutkan ibu. Ummahat, ibu. Berbeda dalam ayat. Kalau dalam ayat memang yang disebutkan ibu bapa. Apa dalam ayat? Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dua ibu bapa. Tapi di hadis tak disebutkan bapa. Di dalam hadis yang disebutkan ibu. Nabi mengharamkan melawan kepada ibu. Berarti kepada bapa boleh? Tidak. Tapi kenapa kepada ibu? Karena ibu lebih banyak harinya, waktunya dengan anak. Maka Nabi mengatakan ibu. Iya, anak kita lebih banyak dengan ibunya. Mulai dari alam rahim anak dengan ibu 9 bulan. Ada yang 4 tahun. Ada Pak, dulu ada kandungan sampai 4 tahun. Ya, kalau sekarang tak ada lagi. Kita dengar tak ada, 4 tahun sekarang tak ada. Sekarang dah ada USG itu yang yang sampai ada bisa melihat yang ada warnanya juga, ada yang hitam putih hasilnya. Jadi bisa dilihat. Dulu ada 4 tahun. Ada yang mengatakan, kita mendengar dari guru-guru kita, kalau orang 4 tahun dia dalam kandungan itu, ya biasanya 2 saja kemungkinan. Bisa dia menjadi orang yang saleh, bisa jadi dia menjadi orang yang coleh, orang yang jahat. Ada yang mengatakan Abu Jahal itu 4 tahun dalam kandungannya, kandungan ibunya. Maka lahirnya, maka dia ketika itu lahir menjadi orang yang jahat. Kenapa? 4 tahun dalam kandungan sang ibu. Gitu dia. Maka kalau ada di kampung awak yang agak-agak kurang perangainya, mungkin nyampe tahun dalam kandungan amaknya mungkin. Ya, orang salat ni ngebut yang ngeng. Orang tarawih dihidupkannya mercon. Orang tarawih dia ribut. Cuba tanya ke amaknya, berapa tahun petang dalam kandungan anaknya? Entah 8 tahun tanpa 2 kali dipek Abu Jahal Abu Lahab ni. Ini ada yang mengatakan seperti, kalau taatnya ada pula yang taat. Ya, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ada para ulama dahulu 4 bulan kandungan daripada ibunya. Tapi kebiasaan orang itu 9 bulan. Apalagi Sayyidina Rasulullah, Nabi pas harinya, waktunya 9 bulan. Maka disebutkan dalam rawi berzanji, disebutkan itu. Walamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Di dalam riwayat ini, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Dalam riwayat yang lain, walamma akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi di dalam itu disebutkan bahawa manakala sempurna 9 bulan tis'ata ashhuril qamariyah, 9 bulan daripada usia kandungannya Rasulullah, lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan umur kandungannya baginda Nabi di perut sang ibu Sayyidatuna Aminah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengharamkan pertama uququl walidain, tapi di hadis tidak disebutkan bapa, di hadis disebutkan ummahat. Siapa ummahat? Ummahat ini ibu. Haram hukumnya melawan kepada ibu bapa kita. Tak boleh. Kenapa? Karena memang ibu bapa orang yang dikhususkan. Ibu dikhususkan dalam pandangan syariat. Coba tengok saking mulianya perempuan, dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Tak ada surah Ar-Rijal. Tak ada. Jadi kita laki-laki kau nak masuk hitung di Quran kau? Tak ada surah Ar-Rijal, tak ada. Yang ada surah An-Nisa. Itu tanda perempuan itu orang mulia. Ada surah An-Nisa. Surah Ar-Rijal tak ada. Ditambah kuatkan lagi oleh hadis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
siapa yang paling aku hormati ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau. 3 kali Nabi menyebut ibu, ibu, ibu. Berarti itulah daripada kemuliaan sang ibu. Ada juga sebagian teman-teman kita mengatakan, "Dek apa Nabi menyebut 3 kali ibu?" Karena boleh kita memiliki ibu sampai 3. Dia tu. Jadi mana nak ancak ustaz? Ancaklah 3 lah. Bisa makan siang di rumah ibu dan cik ko. Biar makan malam di rumah ibu dan cik ko. Besok makan siang di rumah ibu cik tu je. Banyak tempat makan siang mak kecik kawan ayo dan banyak ibu dan kecik awak kan. Tu dia salah satu hikmahnya tu. Ummuka, ummuka, ummuka. Boleh ibu awak menambah ibu 3. Berarti ampek jadinya ibu awak cik, ibu cik, ibu cik, ibu cik ampek jadinya tu. Sampai kala kaya awak. Ya di hadis Nabi suruh dia ambil 3 ibu tu ya. Tu kemuliaan sang perempuan. Ibu, orang yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau ada istilah mengatakan wali yang keramat, waliyun saleh, itu adalah ibu kita. Ibu, Nabi menganjurkan berbakti kepada ibu bapa. Banyak hadis-hadis riwayat menjelaskan tentang susahnya seorang sahabat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut. Di dalam hadis disebutkan, siapa nama sahabat itu? Sahabat itu namanya Alqamah. Lebih cinta dia Alqamah ni kepada isterinya dibandingkan kepada Rasulullah. Ni hati-hati kita ni. Hati-hati kita yang terlampau mencintai isteri daripada mencintai ibu. Begitu dia. Daripada mencintai ibu. Jadi suatu saat Alqamah ni orang soleh. Baca riwayat hadis. Alqamah ni puasa Senin Kamis rajin. Tahajud tak pernah tinggal. Baca Qurannya lancar. Alqamah ini duhanya tak pernah tinggal. Orangnya kaya dan sukses. Ternyata Alqamah ketika gargar, ketika nak sakratul maut, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah isteri Alqamah menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sedang susah, sedang sakratul maut. Kami sudah mentalkinkan, tapi tak bergerak sedikit pun bibirnya ya Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi kepada Bilal ibni Abi Rabah, coba engkau pergi lihat kepada Alqamah, engkau talkinkan Alqamah. Datanglah Bilal ke rumah Alqamah, ditalkinkan oleh Bilal Alqamah. Ditalkinkan Alqamah ni oleh Bilal, la ilaha illallah, la ilaha. Tak bisa, tak bergerak sedikit pun lidah itu. Tak bergerak lidah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Bilal ibni Abi Rabah balik mengadu ke Rasulullah. Dia susah dan berat lidahnya mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah. Kata Nabi, ibunya masih hidup kah? Masih ya Rasulullah. Kata Nabi, bawalah aku menjumpai ibunya. Bawa aku menjumpai ibunya, kata Rasulullah. Datanglah Nabi menjumpai ibu Alqamah. Kata Nabi kepada ibu Alqamah, Bu, ya, Alqamah betul anakmu? Ya. Alqamah, ada apa kesalahan Alqamah kepada engkau? Apa yang dilakukan maksiat oleh Alqamah kepada engkau? Kata sang ibu, ya Rasulullah, Alqamah itu orang saleh. Alqamah itu orang baik. Tahajudnya lancar, puasa Senin Khamis, Qurannya bagus, orang baik ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, tapi hari ini dia susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa hai ibu? Kata Nabi kepada ibunya Alqamah. Sang ibu langsung menjawab, ya Rasulullah, dia memang baik, dia orangnya taat, tapi dia pernah membuat aku menangis ya Rasulullah. Kenapa? Kapan? Kata Rasulullah, ketika dia membelikan baju untuk istrinya dan ia berikan di hadapan aku. Itu saja sebabnya cuman. Dia beli baju, dia gikalah baju tadi oleh Alqamah kepada istrinya, baju baru di depan ibu. Ibu agak teriba hatinya sedikit, menangis ibu. Kenapa? Ibu yang dari kecil membesarkan, ibu dari kecil mendidik, ibu yang darahnya keluar, air susunya keluar, keringatnya keluar, tidurnya terganggu oleh kita. Ibu belum pernah dibelikan baju oleh Alqamah.
Sedangkan isteri baru ia kenal sang isteri, sudah dibelikan baju. Itu membuat Alqamah menangis, dan akhirnya membuat ibu Alqamah menangis, dan itulah yang menyebabkan Alqamah susah mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati kita, jangan sampai membuat orang tua kita menangis disebabkan karena isteri kita. Maka Nabi mengatakan harrama alaikum, Allah haramkan di atas kamu. Ada yang mengatakan Allah mengharamkan surga kepada orang-orang yang melawan kepada ibu bapaknya. Maka hati-hati. Hati-hati kita. Ini hari ini banyak kasus kita lihat. Ada bahkan yang membunuh orang tuanya, dan bahkan ada yang menjerumuskan orang tuanya ke penjara dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam hukum Islam boleh tidak melaporkan orang tua ke pengadilan? Boleh tak sebenarnya dalam hukum Islam melaporkan orang tua kita ke pengadilan? Boleh tak? Belum pernah kita mendengar ada seorang yang bermasalah dengan orang tuanya, kemudian ia laporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, dalam pandangan Islam boleh. Maka di sini disebutkan oleh Abu Ya'lawi Al-Maliki rahimahullah, dan apabila berkaitan dengan syariat, farafa'uhu ilal hakim, boleh bagi anak membawa kasus itu kepada si hakim. Tapi kasusnya apa? Kasus yang ada syariatnya. Apa yang bernilaikan syariat? Mungkin orang tua sudah tidak lagi menjalankan syariat. Orang tua tak salat, kita suruh nak mau kita suruh. Orang tua suka mabuk minum khamar, tak mau kita suruh berhenti, tak mau. Cara memberhentikannya, lapor ke hakim. Hakim, orang tua saya mabuk tu hakim, tolonglah selesaikan hakim, tolong diadili hakim. Boleh, karena itu ada nilai syariatnya. Dan bahkan kalau ada hak pun boleh dalam kacamata syariat. Pernah terjadi suatu ketika, itu yang menyebabkan Rasulullah menangis. Nabi menangis. Kapan? Ketika sang anak melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya memakai uang pemberian saya itu dengan boros, maksudnya cepat kali habisnya. Dan kadang-kala beliau mengambil uang saya sekehendaknya saja ya Rasulullah. Ada seorang pemuda mengadu ke Rasulullah. Itu kerja ayah engkau? Iya ya Rasulullah. Dipanggillah sang ayah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, ayah si fulan. Ya Rasulullah, ayahnya sudah tua. Betulkah pengaduan anak engkau bahwa engkau mengambil uang dengan sekehendaknya, engkau membelanjakan dengan sekehendaknya? Sang ayah menjawab, iya betul ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Kata sang ayah, ya Rasulullah, aku waktu sehat, waktu aku kuat, aku jaya, aku bekerja untuk anakku, aku menabung untuk anakku, aku bekerja untuk anakku, mencari usaha untuk anakku ya Rasulullah. Ketika hari ini aku sudah tua, aku sudah lemah, dan wajarlah aku rasanya untuk mengambil harta anakku, dan itu pun tidak aku gunakan untuk yang lain kecuali untuk sekedar mengisi perut aku saja ya Rasulullah. Mendengar ucapan Rasul tadi, Nabi mengatakan kepada pemuda tadi, engkau mendengar untuk apa uang engkau berikan itu kepada ayah engkau? Untuk makannya, untuk mengenyangkan perutnya. Apakah engkau redha? Belum bisa dia meredhakan. Kalau begitu, balik tanya Nabi kepada sang ayah, bapak redhakah terhadap yang dulu bapak berikan kepada anak ini? Kata sang ayah, aku redha ya Rasulullah, mulai dia baru lahir sampai dia dewasa, aku rela dan aku redha terhadap nafkahku untuknya. Engkau sudah redha? Kata sang Rasulullah kepada sang anak, dan anak mengatakan, aku redha ya Rasulullah, dan belum ada apa-apanya dengan pemberian aku kepada sang ayah. Untung anak sadar. Jadi kalau memberi orang tua jangan kita perhitungan. Jangan, kemarin baru dikasih lagi, dah minta lagi, baru lagi kemana ini uangnya ini. Jangan terlampau begitu. Kalau sudah kita berikan kepada orang tua, kalau sudah kita nafkahi ibu bapa kita, maka itu urusan kita dengan Allah lah yang akan memberi pahala ganjaran untuk kita. Jangan kita lagi jangan kita kami taruh aja minta pula lah ke anak amak yang paling gadang tu kan. Itu tak elok tu dah. Hancak je kita lagi amak kita lagi.
Ya, kami taruh aja kan ada akak bagai ada abang bagai minta lah kayaknya kami taruh aja minta. Selagi beliau minta ke kita, mau minta ke kita dan kita pun mampu untuk memberinya, beri. Itulah salah satu daripada sedekah yang disebut di dalam fikih itu umudain katanya. Ada fikih itu fikih dua tiang. Apa maksud dua tiang? Satu tiang nafkah untuk anak dan isteri, satu tiang nafkah untuk ibu bapa. Tapi ingat ada hadis Nabi. Dalam Lubabul Hadis Imam Suyuti menukulkan hadis Nabi. Siapa yang anak dan istrinya kenyang di rumahnya, sedangkan orang tuanya lapar, ba'atsallahu yaumal qiyamati ja'i'un. Allah bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan lapar. Awak diduri dengan anak konyang makan kenyang, makan yang enak-enak diduri ini. Orang tua di kampung rupanya dah tak makan satu hari. Dah apa nak makan satu hari? Yang mungkin gas tak ada, atau mungkin yang akan dimakan itu tak ada, uang tak ada. Ingat hadis Nabi, ba'atsallahu yaumal qiyamati ja'i'un. Allah bangkitkan kita nanti di hari kiamat dan kita dalam keadaan kelaparan. Ingat itu. Maka wajar kadang setiap hari kita tanya, mak dah makan? Mak, ayah dah makan? Mak dah minum? Mak dah... Harus kita tanya itu. Hati-hati jangan sampai kita terkena daripada ja'i'in. Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan lapar. Ini dia. Banyak kita hari ini yang lupa. Kadang bahkan memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu bapa. Disebabkan karena apa? Karena bini. Kata bini, kalau abang pulang ke rumah ayah mak abang, tak usah abang masuk rumah ni lagi. Dia awak takut ke bini, iyo pula nak datang ke rumah ayah mak. Kau apa nama kau apak kau suaminya? Suami apa namanya tu? Suami STI namanya tu. Suami takut isteri. Cubalah abang. Ini ada kejadian ini. Saya tak suka ke rumah ayah mak abang. Ayah mak abang memutuskan silaturahmi. Nanti kalau saya ke rumah mak abang, nanti ayah mak abang tu marah dengan saya. Akhirnya saya benci kepada abang. Saya tak mau lagi ke rumah ayah mak abang. Ni perempuan ini bagian daripada perempuan yang nanti akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh perempuan memutuskan silaturahmi suami dengan orang tuanya. Dan bahkan jangan sekali-kali seorang isteri mencemburui ibu daripada sang suami kita. Ibu bapa kita, ibu bapa dia, wajib kita untuk tabarruat. Ini ada, nak, saya tak maulah. Awas, kalau abang pulang ke rumah ayah mak abang, tak usah abang masukkan. Itu kalau perempuan yang seperti itu tu dah lebih daripada nusyuz lagi itu. Sudah lebih daripada perempuan yang melawan kepada sang suami itu. Harus itu kita beri dia pelajaran. Kita sampaikan, itu ayah mak saya. Belum saya kenal dengan engkau, saya jauh lebih kenal lagi dengan dia. Dari perutnya saya keluar. Dari perutnya saya keluar. Dia yang membesarkan aku. Dialah yang menghindarkan nyamuk daripada aku ketika aku digigit. Bukanlah kamu. Begitu laki-laki yang bagak tu. Tapi kalau, iyalah dek, tak usah lah. Iyalah, dia lah jual adik je lah. Dia amak tu apa nyamak tu pula lah. Ikut laki-laki ni tak ada ni. La yajidu raihatal jannah. Tak dapat membaunkan surga. Siapa dia yang tak dapat membaunkan surga? Laki-laki yang tidak pandai marah terhadap istrinya. Maka kalimat dayus itu banyak ulama mensyarahkan. Ada yang mengatakan dayus adalah laki-laki yang tak pandai cemburu kepada istrinya. Ada yang mengatakan dayus yang tak pandai marah kepada istrinya. Nampak isteri golak-golak berdua je orang laki-laki lain, diam je. Nampak isteri diantar tiap hari de orang lain laki-laki lain. Setiap harinya terima hantar bini awak ke rumah. Bini awak ke rumah tiap hari. Tak ada seketik je kecurigaan. Ada curiga tapi nak lo tolok bertanya dah. Aku suami apa nama? Dayus. Jangankan masuk surga, membaunkan surga pun tak dapat. Jadi ditanya kawan, Pak, itu tu bini apa taruh apa tu nampak mantan pulang ke rumah Pak. Oh iya nak apa dah. Siapa tu Pak? Kawan kuliahnya mah. Apa ongok nama Pak kau. Kawan kuliahnya mak, kawan kuliahnya. Tapi tiap hari Pak ni, tiap sorenya tadi nampak mantan orang rumah Pak tu kan mah. Ya nak apa keceknya? Bertanya petang kecek kawan kuliahnya gitu. Iyalah nak kecek apa ongok kau. La yajidu raihatal jannah.
tak dapat baun surga. Maka kalau ada yang di masjid ni, ingat-ingat itu. Tak dapat baun surga bapak ni. Jangankan masuk surga, baun surga pun tak dapat. Benci Rasulullah kepada laki-laki yang seperti itu. Mesti harus laki-laki ketika yang hak kita tegakkan yang hak, ketika yang batil harus kita sampaikan itu batil. Inilah dia. Jadi itulah tugas daripada suami. Maka oleh karena itu, ketika kita menikah, tanggungjawab. Ketika ada anak-anak dan isteri, ketika ada orang tua, ketika tak ada orang tua, tinggallah tiang tersatu, itulah anak dan isteri. Itu kewajiban yang mesti untuk kita nafkahi. Kedua orang tua ini wajibnya menurut di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq disebutkan, disyarahkan, kewajiban menafkahi ibu bapa itu ketika dia tak mampu. Pensiunan tak ada, kebun tak ada, kewajiban bagi kita untuk membantu kedua orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita punya pensiun, orang tua kita punya kebun, dan bagaimana? Ini tidak wajib kita memberi nafkah, tapi ini cuma nafkah sunnah saja. Ini dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq. Walaupun diminta ada orang tua gitu ke kita, kasihlah mama duit ni, kata orang tua kita. Tapi orang tua kita ni punya penghasilan, tak wajib kita untuk memberinya, tapi sunnah saja. Tapi kalau orang tua kita tak mampu, memang berkewajiban untuk kita untuk membantu dan menafkahinya. Hadza wabillahi at-taufiq. Nanti kita sambung lagi hadis ini. Baru yang diharamkan Allah, iaitu uququl ummahat, melawan kepada orang tua, atau di sini disebut dengan ibu. Kenapa ibu? Asyaddu minal uquq minal abi isma. Ibu lebih kuat ta'abbud kita, berbuat baik kita dibandingkan kepada ayah. Maka ibu selalu kita muliakan, selalu kita sebut kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan ibu-ibu kita yang sudah meninggal Allah ampuni dosanya, dan yang masih hidup Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah setelah salat fardu isya nanti kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.